Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتح لسلامة ديننا دنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول وتمام بكل سؤال وصلاح شأن الله الله ينور قلوبنا ومداد قال عفاف الموت أنا أولي إن شاء الله ونما من سلف الصالح الرحيم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا علي أصحاب الكرام بسر سورة الفاتحة. Mana sekarang? Fil jiddi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak yang tidak punya kitab ya. Tidak diwajibkan punya kitab, tidak. Mestinya Ini santri yang kelas berapa, yang sudah berapa tahun di sini? Kelas 8. Ya, mestinya harus punya kitab mestinya. Ngaji ya, kalau orang ngaji orang awam di kampung tidak punya kitab itu. Tapi kalau santri apa? Santri harus punya kitab itu. Nanti pengurusnya guru-guru apa diatur ya apa supaya semua punya kitab. Karena santri gitu apa? Tidak boleh santri hanya apa? Ngaji nguping tok. Apalagi kitab ini terus dikaji selamanya gitu loh. Jadi kitab ini memang apa, kitab yang wajib dikaji oleh murid itu taklim. Jangan sampai tidak punya. Untuk seterusnya ya nanti diusahakan Jumat depan bawa kitab semua, eman-eman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Sebuah fasal menerangkan tentang bersungguh-sungguh, wal muwadhabati dan continue, istiqomah. Bahasa Jawa ajak, muwadhabah, istiqomah atau continue, wal himmati dan keinginan yang kuat. Jadi ini kewajiban santri dalam belajar harus satu al-jid, bersungguh-sungguh. Kalau ingin berhasil ya apapun tujuan apa, kepingin berhasil mesti harus sungguh-sungguh ya. Tujuan dunia aja harus sungguh-sungguh, tidak boleh hanya acak-acakan. Apalagi tujuan yang mulia itu menuntut ilmu, ini tujuannya sangat mulia, harus sungguh-sungguh. Terus yang kedua, segala apapun akan berhasil itu harus istiqomah, continue, terus menerus ya, jangan musim-musiman ya, alamat tidak berhasil. Kalau orang itu melakukan apa, kadang-kadang sergap, kadang-kadang malas ya, kadang-kadang go kitab, kadang-kadang enggak, wah ini alamat tidak berhasil. Jadi harus continue, istiqomah. Makanya kata Nabi, habul a'mal ilallah adwabuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang istiqomah, yang tetap walaupun sedikit.
Jadi kita ngaji walaupun sedikit tapi istiqomah terus, tidak pernah ada ikut ngaji, ya. Itu jauh lebih baik daripada ngaji berjam-jam, kadang-kadang mungkin ngaji Quran, maca Quran, kadung sergep sampai pirang juz diwaca. Tapi menemben wis gak tahu maca blas. Ini tidak baik. Mendingan setiap hari baca 1 lemper tapi istiqomah. Ya, setiap hari 1 lemper atau 2 lemper atau setengah juz tapi istiqomah terus. Itu jauh lebih baik. Begitu juga kalian belajar sinau, baca kitab muthala'ah. Ya, itu sedikit ada waktu. Murid itu supaya punya menertibkan waktunya. Saya jam sekian harus belajar, harus muthala'ah. Saya jam sekian harus mengerjakan tugas dari yang pelajaran yang ditugaskan oleh guru. Harus ada itu, dan harus jangan dikalahkan dengan guyon. Wah, enggak, saya masih punya tanggungan. Baru nanti kalau sudah selesai tugas yang ditetapkan tadi itu, ya seperti harus ada waktu khusus untuk muthala'ah. Harus ada waktu khusus untuk ya mungkin mengerjakan tugas dari gurunya. Harus ada begitu, ya. Itu kalau ingin berhasil gitu loh, harus continue, harus istiqomah. Terus yang ketiga, kewajiban santri kalau ingin berhasil itu harus punya cita-cita yang tinggi, harus punya keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu, ya. Ini kata pengarang kitab, tsumma la budda, kemudian haruslah minal jiddi, bersungguh-sungguh. Jadi haruslah itulah buddha, lain dengan wajib, bahasanya sendiri lagi la buddha. Itu sering-sering pakai min, ya. La buddha minal jiddi, la buddha minal muthala'ah, haruslah muthala'ah itu harus pakai min. Tapi bahasa Indonesianya tidak pakai haruslah dari, justru tambah ndak enak, ya. Hanya kalian harus paham begini, ini harus hafal supaya nanti kalau menerjemah, kalau menerangkan orang enggak bulet maknanya, sebab enggak sama kebiasaan bahasa Arab sama bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Apalagi yang biasa ngaji Jawa itu kok enggak belajar terjemahan yang bagus, nanti ketika pulang di masyarakat nerangno buletnya, karena terbiasa Jawa tidak tahu, terlalu terlikat atau terletak, ya, dengan kebiasaan Jawa atau Arab, ya. Seperti ini salah satu contoh. Biasanya ngaji Jawa mesti min, mesti saking, ya. Begitu juga kadang-kadang mesti dari. Lah ini kalau diterjemah justru tambah ndak paham, sulit dipaham. Haruslah dari muthala'ah, ya. Haruslah muthala'ah. La budda minal istirah, harus istirahat. La budda min qiraatil Qur'an, haruslah baca Al-Qur'an, ya. La budda lakum minal ijtihad, haruslah kalian bersungguh-sungguh. La budda lakum minal muhafadzati ala salawat, ya. Haruslah kalian menjaga salat, ya. Begitu juga al muhafadzah gandengannya ala, bukan menjaga atas salat tambah ndak enak, ya. Haruslah kalian menjaga salat. Ya, seperti ini. Tsumma la budda minal jiddi, kemudian haruslah, bahasanya nuli ora kena ora, ya, minal jiddi saking nemen-nemeni. Kemudian haruslah bersungguh-sungguh, wal muwadzabati lan ngajekno lan, ya, dan ya continue, konsisten, istiqomah, tetap, wal mulamazamati lan, ya, tetap. Nah, begitu itu kalau bahasa Indonesia tidak setiap wau dan gitu, dannya yang terakhir saja. Jadi haruslah bersungguh-sungguh, continue, dan tetap, ya. Jangan berhenti gitu, tetap berlanjut. Bagi siapa harus kewajiban tadi, li thalibil ilmi, kedue wong kang golek ilmu. Jadi harus bersungguh-sungguh, continue lagi, selalu tetap bagi penuntut ilmu, bagi orang yang mencari ilmu.
Wa ilaihi lan maring ya maring nemen-nemeni maring al-jiddi wal muwadzabah al isyaratu utawi isyarah fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an bahasa Indonesia dan hal itu diisyarahkan dalam Al-Qur'an itu loh. Hal itu artinya keharusan sungguh-sungguh itu diisyarahkan ya, ditunjukkan dalam Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala utawi wa ilail isyaratu fi qauli ta'ala wa ilail isyaratu fil Qur'an ya ini khabarul mubtada qauluhu ta'ala ya wa ilail isyaratu fil Qur'an qauluhu ta'ala iku ya qauluhu ta'ala iku dawi Allah Ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina lan wong-wong jahadu kang ya, nemen-nemeni sapa alladzina fina ing dalem ya ingsun maksudnya ing dalem nyupre ridho ingsun lanahdiyannahum yakti teman-teman duduaken sapa ingsun Allah yakti teman-teman duduno ingsun Allah hum ing alladzina duduno subulana ing pira-pira dalan ingsun lek bahasa Indonesia dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, dalam menempuh jalan kami ya dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami jalan Allah pasti benar-benar kami tunjukkan mereka kami tunjukkan pada mereka subulana jalan kami jalan-jalan kami pasti kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami ya. Ya begitu lek ngaji Jawa setiap jamak itu apa mesti piro-piro ya setiap jamak piro-piro itu jangan nanti bahasa Indonesia setiap beberapa tidak sama piro-piro bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia beberapa tidak sama seperti katakan kalian apa telah datang ke sekolah beberapa murid laki-laki sama telah datang ke sekolah murid-murid laki-laki sama apa enggak pengertiannya beda ya. Ya. Kalau bahasa Arab jaa ilal madrasah talamid tidak pakai al ya. Jaa ilal madrasah talamid telah datang ke sekolah beberapa murid laki-laki. Kalau beberapa mungkin 3 murid sudah ya 3 murid. Tapi kalau jaa ilal madrasah at-talamid ya, ini jangan diterjemah beberapa gitu apa? Telah datang ke sekolah murid-murid pengertiannya apa ini datang semua gitu loh tapi gak ngerti gak belajar bahasa Indonesia begini ini pokoknya jamak krono wis terbiasa ngaji Jawa jaa wis teko ilal madrasati marang sekolah ya sapa talamidu pira-pira murid ya. Terus ono alih jaa teko ilal madrasati marang sekolah sapa at-talamidu pira-pira murid telah padha malih ya, antara ada al sama tidak padahal beda itu apa? Pengertiannya beda ya ini perlu ngaji perbedaan antara kebiasaan bahasa Indonesia sama bahasa Arab sama bahasa Jawa gitu ya. Saya dulu kebetulan punya guru alhamdulillah yang bagus cara menerjemahnya itu loh beliau punya buku-buku terjemah yang bagus itu sehingga kalau menyampaikan di masyarakat nanti santri pulang ya menyampaikan apa saja bahasanya gampang gitu loh karena ndak letterlek sama bahasa Arab ndak letterlek sama terjemahan Jawa gitu loh jadi kalau sudah kita menerjemah ke Indonesia sesuaikan dengan kebiasaan bahasa Indonesia begitu juga kalau menyampaikan penjelasan bahasa Jawa
Jangan terikat dengan kebiasaan makna utawi iku, jangan, nanti bulet. Ya. Jadi apa? Seperti tadi itu, la budda li talibil ilmi minal ijtihad. Nah, itu bahasa Indonesianya haruslah orang yang menuntut ilmu itu bersungguh-sungguh. Lek menyampaikan basa Jawa yang ngono kudu, murid-murid kudu sungguh-sungguh, jangan ora kena ora, murid-murid saking nemen-nemen nih. Nah itu kan sulit ya. Jadi tidak harus terikat dengan terjemahan Jawa dan tidak harus terikat dengan susunan bahasa Arab. Sing penting gampang dipaham gitu apa? Gampang dipaham. Nah, ini itu apa? Dan apa? Kemudian haruslah bersungguh-sungguh, continue dan ya terus menerus apa? Tetap bagi orang yang menuntut ilmu dan kepada hal itu telah ditunjukkan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ridho kami atau dalam menempuh jalan kami, pasti benar-benar kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami, bukan beberapa jalan ya. Ya. Sama apa enggak? Pasti benar-benar kami tunjukkan pada mereka beberapa jalan kami. Sama pasti kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Sama apa beda? Beda ya. Kalau beberapa jalan enggak kabeh berarti ya. Padahal di sini subulana itu ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Kalau ma'rifat bukan beberapa. Jalan-jalan, ya semua jalan ditunjukkan oleh Allah. Begitu juga apa? Ya itu sama-sama jadi maf'ul bih. Pasti kami tunjukkan hum ya maf'ul bih sebulanan. Itu yang diartikan kepada, tidak semua kepada gitu loh. Ya. Jadi pasti kami tunjukkan apa? Kepada mereka jalan-jalan kami. Jalan-jalan tidak pakai kepada. Dan jangan terbalik, pasti kami tunjukkan mereka pada jalan-jalan kami. Bukan. Yang ditunjukkan bukan mereka. Ditunjukkan pada jalan, bukan. Jalan ditunjukkan pada mereka. Jalan Allah. Jadi Allah menunjukkan pada mereka jalan-jalannya. Dan ini Allah memberikan janji pakai dua sumpah, dua penguat. Ya, apa itu penguat dalam ayat jawaban walladzina jahadu, lam dan apa? Nun taukid. Yakti teman-teman loh. Gak main-main seperti apa? Wa fala tamutunna. Yakti teman-teman, ojo mati-mati temenan loh, ya, seperti itu. Seperti la in syakartum la azidannakum ya. La in syakartum la azidannakum. Yakti lamun syukur sira kabeh, yakti teman-teman tak tambah sira kabeh. Jadi apa? Ada dua penguat ya. Jadi selama orang syukur gak main-main mesti ditambah, gak mungkin tidak. Begitu juga orang temenan kepingin golek dalane Allah, kepingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ilmu yang temenan gitu loh, sungguh-sungguh, pokoknya kudu jahadu gitu loh. Ujahada, perang melawan nafsu. Nah, jadi males diperangi, males sih. Ngantuk ojo ngantuk iki serius ngaji. Seperti itu apa? Jahadu itu seperti itu, mujahadah. Perang melawan nafsu ya. Ingat bahwa ya musuh manusia yang paling bahaya adalah nafsu, yang paling berat. Ya, kita diperintah untuk selalu perang mengalahkan nafsu, jangan sampai kalah dengan nafsu, jangan. Jadi orang itu baru dianggap merdeka ya kalau bisa mengalahkan nafsu. Selama belum bisa mengalahkan nafsu, belum layak dikatakan merdeka. Kita sudah merdeka. Merdeka apa wong bendino kalah karo nafsu ya. Wae ngaji malas ya. Ngaji turu. Itu berarti selalu dijajah karo nafsu. Padahal nafsu itu lebih bahaya daripada penjajah ya. Lebih bahaya dari orang kafir. Ketika Nabi pulang dari perang yang besar, beliau mengatakan roja'na
minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini pulang kembali dari peperangan kecil. Padahal perang melawan orang kafir yang banyak, yang gugur, ya. Orang Islam yang mati dalam perang katanya kecil ini. Kita pulang dari peperangan kecil. Ilal jihadil akbar, menuju perang yang lebih besar. Para sahabat kaget. Kanjeng Nabi, ada yang lebih besar ini. Apa itu Nabi? Perang apa? Jihadun nafsi, ya. Adalah perang melawan nafsu, ya. Jadi kita hidup ini disuruh terus perang melawan nafsu, ya. Jadi semua nafsu itu kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu pasti benar-benar, ini juga gitu, sumpah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sak temene jadi Gusti Allah ada 3 malah, ada 3 penguatnya. Innan nafsa, inna ya sak temene nafsu la ammaratun, pasti nemen apa ngajai, bukan apa la amiratun lain, ya. Amiratun tapi ini ammarah itu apa, bentuk mubalaghah namanya, ammarah, ya. Nah, itu sak temene nafsu, ya. Iku yakti temen-temen, ya, yakti nemen ngajai. Amaratum bisuk, nah kelawan elek, ya. Jadi nafsu itu selalu condong pada kejelekan. Nah kita disuruh perang melawan nafsu gitu loh. Mana-mana yang sekiranya merugikan orang itu harus diperangi gitu loh. Diperangi, apalagi santri. Itu jangan selalu kalah dengan nafsu, ya. Ngantuk dituruti, males dituruti, apa? Nah, ini alamat gagal, ya. Jadi malah kata ulama, ibadah yang paling utama adalah mujahadatun nafsi, perang melawan nafsu. Dan orang itu kalau selalu apa bisa berusaha, walaupun pahit, ya pasti berat gitu loh, ya. Yang namanya perang melawan nafsu gitu loh, itu lebih berat daripada melawan orang kafir, pasti pahit. Tapi selama orang itu terus berusaha menentang kemauan nafsu yang jelek, diperangi, itu pasti nanti akan apa? Ini janji Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti benar-benar kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami, jalan apa? Mudah, ya, dalam apa? Mendapatkan ilmu, mudah dalam apa? Segala urusannya, mudah termasuk dalam mencari jodoh, mudah dalam apapun, banyak. Itu karena ada mujahadah. Tidak ada istilah mustahil, iso tak aku, waduh perasaannya gak iso. Tidak. Selama ada kesungguhan pasti bisa gitu. Pasti bisa. Terus maksud daripada ucapan ini menurut ucapan Imam Fudail bin Iyad, itu Imam Fudail bin Iyad itu salah satu dari gurunya Imam Syafi'i, Imam Fudail bin Iyad. Maksudnya dalam syarahnya, walladzina jahadu fi thalabil ilmi lanahdiyannahum subulal ilmi bih. Dan makna daripada ayat itu menurut Imam Fudail, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, ya, pasti kami Allah menunjukkan pada mereka jalan-jalan mendapatkan ilmu itu, pasti gitu loh. Tapi kalau setengah-setengah, santri kok mencari ilmu setengah-setengah, sak koberi, sak enake, ya, seneng ngaji, sak seneng gak ngaji, wah ini ya namanya bukan jahadu, ya, bukan. Terus wal ilmu, iya betul, ya, terusannya. Wakila lan den ngendikaake dan dikatakan man utawi sapane wong iku talaba nyupri sapa wong syai'an ing suwiji-wiji wajadta
Nah, sing pertama ono tasditi wajadta lan nemen-nemeni sapa wong wajada mongko. Nah, sing kedua ndak pakai tasdit. Sing pertama wajadta, yang kedua apa? Wajada. Jadi beda tasdit tok. Hurufnya podo, jim sama dal. Yang satu ditasdid, yang satu tidak, itu sudah beda. Ya, begitu itu harus diapal ya. Santri jangan ngandalkan apa? Ngandalkan terjemahan jenggot nulis ya. Engko lek gak ono artine gak iso. Nah, ini harus dititeni gitu apa? Perbedaan itu. Jangan apa? Tergantung terjemahan jenggot, sebab kadang-kadang kitab terjemahan itu ndak lurus gitu. Ya, kadang-kadang dulu ada itu orang kalau ndak belajar bahasa Arab, ndak belajar apa ya terjemahan, ngandalno terjemahan itu ya. Kan kadang-kadang kitab terjemahan itu ndak lurus gitu. Sing iki ini ada orang yang biyen ki pondok kurang nemen-nemen pelajari, wis aku duwe kitab jenggot ae wis engko lek mulai tak muruk iku apa. Akhirnya bareng muruk bab apa ya fikih wal kalbu lan asolan lan asolan wal khinziru celeng. Kan terjemahannya asulan gitu. Mocone wal kalbu lan asulan wal khinziru celeng. Akhirnya jere muridé, "Lho, napa asulan niku?" Ya ini kadang-kadang karena apa? Mengikuti terjemahan itu loh. Terjemahannya wal kalbu mesti wal kalbulan asu wal khinziru lan celeng. Terus lan digandeng wal kalbulan asulan. Apa asulan rek? Nah ini harus ngerti gitu loh. Seperti lagi kadang-kadang apa wasamaku lan mesti iwa. Iku kadang-kadang tulisan terjemahan kan gak ono ya harokati, kadang-kadang gak ono alif. Ya, biyen ngaji ini kurang temenan ngono. Gak apa-apa sak kon duwe kitab jenggot ae lho, utawa nyonto konjone gak melok ngaji terus dicontoh ini. Barang boleh muruk ngono. Wasamakulan ayok. Wasamakulan ayok. Barang takoni murid, "Nopo? Apa? Ustaz, samak lah iwak, Ustaz." "Yo, iwak pitik lah yok yok cok." Gurune gak gelem kalah. Padahal sakjane gurune sing gak genang no. Nah, tapi boleh ditegor muridé apa? "Lho, samak lah iwak, Ustaz." "Yo, lah iwak pitik lan yok-yok." Nah ini, makanya harus sungguh-sungguh santri itu supaya mulai ku wis apa? Lek iso gak katik jenggot kan itu wis bisa gitu apa? Terjemah. Makanya yang teliti gitu loh. Seperti ngaji itu sambil mikir seperti ini, jadda sama wajada beda gitu loh ya. Man utawi sapane wong tolaba iku nyopri sapa wong syai'an ing suwiji-wiji wajada lan nemen-nemeni sapa wong wajada mongko ya mongko nemu sapa wong ya. Nah ini lek apa keliru baca mantul bisa wajada bagaimana nanti ya? Nggak bisa dipaham. Utawa waune dikira wau apa? Dan ya. Wajadta lan nemen-nemeni sapa wong wajadta lan nemu. Nah, kadang-kadang krana ana wau ya, padahal itu wau fi'il yang kedua. Jawabnya apa? Man ya. Man talabal ilma wajadta. Yang kedua jawabnya wajada mongko jawab iman ya mongko nemu sapa wong. Artinya barang siapa yang mencari ilmu dan bersungguh-sungguh pasti dapat. Ada cerita ada orang padahal orang ini orang melarat gitu loh, welek ya, tapi dia kepingin cita-citanya aku kepingin ngerabi anak rojo. Aku kepingin ngerabi anak rojo. Akhirnya jadi manek-manek iku teko dhewe ya, ondo nang rojo. Rojo,
Kula kepingin rabi kalau anak sampean. Akhirnya dinyek karo apa? Rajane. Sapa awakmu kate ngerabi anakku? Duwe apa awakmu? Nggih pokoke napa sing disuwun raja? Napa sing disuwun raja? Akhire jere raja maksudnya kenyek gak kira iso wong iki. Ya wis pokoke lek mas kawine apa? Ya mutiara sak mangkok. Mutiara sak mangkok. Padahal mutiara kan mahal ya. Gak mungkin wong iki anu. Akhire dhek iku cita-cita nemen wis aku ya apa ya kudu golek. Akhire ya apa? Ya nanggene segara ya nggawa mangkok iku gawe nguras. Gawe nguras. Pokoke niat aku kudu nguras segara. Engko tak apa? Golek mutiara gek segara. Akhire apa? Ya, korona nemen kepingine iku cita-cita wis. Akhire iwak-iwak iku diobano Allah. Iwak-iwak iku padha ngomong nang konco, Rek, mumpung durung sat iki rek, anu jere iwak. Mumpung durung sat banyune iki awan nek sat ana gek endi? Ayo ikut kepinginane iku oleh mutiara iku. Wong iku nguras, ati nguras segara kepingin oleh mutiara. Mumpung durung, ayo golek mutiara. Terus apa uncalno nang wong iku. Akhire iwak padha apa? Padha apa golek mutiara padha minggir nguncalno. Sampai dalam waktu singkat apa? Moro-moro oleh mutiara sak mangkok. Akhirnya bareng disampekno nang raja. Iki, wah kaget raja. Kok iso wong iki? Berhubung wis kadung apa? Janji pokoknya kamu iso ngakei mas kawin sak mangkok apa? Mutiara. Ya. Akhirnya ya dadi kan lho. Ini lho ndak masuk akal ya. Tapi karena apa? Sungguh-sungguh Allah sing ngobano gitu. Iwak dikongkon karo Allah. Polahe kepingin temenan ngono ya. Tapi ojo niru sing iki lho, aku kepingin ngerabi iku apa? Wong sugih ku anake apa? Mlayu apa? Ya. Ojo tiru sing ikune ngono. Maksudnya ini apa? Sungguh-sungguh dalam cita-cita yang tinggi gitu loh, Pak. Bukan mencari wanita yang cantik ya. Wanita yang cantik itu hanya yang bujui sesaat saja. Yang namanya cantik itu hanya sesaat, bariku apa? Ya hilang ya. Cantik yang sebenarnya cantiknya hati ya. Ayune atiku lebih sempurna daripada cantik lahir ya. Banyak orang yang hanya cantik lahir tapi atine gak ayu apa? Nah, sehingga selalu gregetno ya, merengut tok anu ya. Senenge lek ana duit akeh lek gak ono ya. Nah ini berarti apa? Ya hanya cantik zahir. Nah kita disuruh Nabi mencari jodoh itu yang ya yang bagus, yang kuat imannya, yang baik akhlaknya. Kata Nabi, "Fadfar bidzatiddin taribat yadak." Ya, pilih sing kuat agama mesti bejo awakmu ya. Itu ya, cuma tadi dikasih contoh itu bukan ya arahnya dikongkon golek jodoh sing sugih anak, bukan begitu. Maksudnya itu siapapun yang sungguh-sungguh pasti Allah janji dikasih jalan ya untuk mendapatkan. Pola temenan gitu loh. Ya, apalagi termasuk kepingin saya mendapatkan ilmu yang kepingin saya ini nanti manfaat di masyarakat, bisa menyampaikan ilmu. Ya, itu kalau dibarengi sungguh-sungguh pasti itu. Walaupun anak wong biasa, kadang-kadang kan wong, waduh lah aku iki anake wong biasa, bapakku gak ngerti apa-apa, iso ta aku dadi ustad iku, iso ta aku muruk iku. Jangan gitu loh. Siapapun, bahkan banyak ulama-ulama besar itu anaknya wong biasa. Banyak ulama-ulama besar anaknya orang biasa. Seperti Imam Ghazali itu apa? Imam Ghazali itu orang tuanya biasa, orang yang ya tukang memintal benang. Tapi karena kesungguhan dari Imam Ghazali jadi ulama besar. Nah, sejak zaman dulu sampai sekarang banyak itu ulama-ulama yang terkenal ya. Ya, itu ilmunya manfaat, itu ternyata orang tuanya biasa, bukan ulama. Seperti apa Al-Mukarram apa Ustadz Hasanuddin ya, Nur Hasanuddin itu ayahnya biasa, orang biasa apa, enggak punya pondok, enggak bisa apa. Tapi karena sungguh-sungguh di pondok itu, semua anak-anaknya ini manfaat dan banyak. Maka ya kalian jangan berkecil hati, waduh awak engko
Ya ki pondok sregep iso ta engko lek mulai kate muruk sapa ya. Jangan begitu gitu loh. Jadi selama orang itu ada kesempatan pasti Allah nanti yang ditempatkan yang sekiranya bisa manfaat ilmunya. Udah, barang siapa yang mencari sesuatu dan sungguh-sungguh dan pasti mendapatkan ya, dalam segala hal ya. Terus waman lan utai sabani wong iku qara'a tok-tok ya, mengetok itu. Tok-tok sapa wong albaba ing lawang walad jalan maju sapa wong walad sing pertama ana tasdite lan maju sapa wong walaja mongko iso mlebu ya. Mongko iso mlebu. Jadi ini digambarkan siapa yang mengetuk pintu terus dia maju kepingin bisa melbu ya pasti dia akan masuk. Tapi lek wong kate kepingin melbu gak katik tok-tok sih, artinya gak katik usaha, gak melaku wis pokoknya aku lek engko takdire melbu lak melbu dhewe ya. Gak bisa gitu loh. Harus ada usaha. Seperti itu orang kepingin nah, dapat ilmu tidak bisa wong oleh ilmu itu lah takdiri Allah ya. Sing kaya ilmu Allah masih awakmu temenan apa lek takdiri enggak digatekno wong alim enggak bakal alim awakmu enggak bisa seperti itu apa tetap harus ada usaha ya, kadang-kadang kan ono arek itu sok ngenyek awakmu masih sergep ngono lek takdiri gak dadi kiai gak bakal dadi kiai ya kadang-kadang begitu ya. Duh, aku sing jergep ae gak bakal durung tentu. Dadi kayak apa mari dapurmu dikonokno ae ya. Ya. Kadang-kadang kan ono arek enom kadang-kadang sergep ngasih sergep ngaji. Ya, masih kamu sergep kaya apa ya, durung tentu mlebu swarga awakmu. Kadang-kadang ono arek enom sing suka ngecek ngono. Nek kapan ono arek sing ngilokno ngono ya, langsung ae lah aku sing sergep iki durung tentu mlebu swarga. Omane raimu dikonokno cek kapok ya. Lah sing sregep ae durung tentu hasil omane sing apa? Gak sregep ngono. Jadi tapi tetap semua orang ya harus bersungguh-sungguh dan janji Allah ya, janji Rasul setiap ada kesempatan pasti dapat. Berapa yang didapat tergantung kesungguhannya. Semakin sangat sungguh-sungguhnya dapatnya semakin banyak ya. Sudah. Terus waqila lanten ngendikaake biqadri ma tata'anna kelawan kira-kirane barang untuk perkara tata'anna kang angel sira kelawan kira-kirane utawa ukurane perkara kang angel sira tanalu ya merkoleh sira ma ing barang tatamanna kang ngarepno sapa sira. Jadi kalau bahasa Indonesia ya biqadri ma tata'anna nurut kadar ukuran kesulitan engkau gitu loh. Nurut kadar kesulitan engkau dan engkau akan memperoleh apa yang kau harapkan gitu. Jadi semakin sulit dalam mencari ilmu artinya bersungguh-sungguh semakin mendapatkan kesulitan justru nanti hasilnya semakin banyak dan pahalanya semakin besar gitu. Jadi itu sudah merupakan sunnatullah, janji Allah. Juga sabda Nabi ya. Nabi bersabda kepada istrinya, innama ajruki ala hasabi nasobiki. Sesungguhnya pahalamu tergantung payahmu gitu loh. Jadi orang itu semakin payah dalam melakukan sesuatu, itu pahalanya semakin besar. Seperti dalam rumah tangga ya. Ibu rumah tangga, ibadah itu apapun yang dilakukan ya. Jadi mulai masak, nyiapkan makanan untuk anak, untuk suami, cuci pakaian, bersih-bersih, semakin payah ya, ini justru pahalanya semakin besar karena ini ibadah. Makanya banyak orang-orang soleh ini tidak
tidak mau cari pembantu, semua ditangani sendiri karena ini pahala. Semakin payah semakin besar pahalanya. Dan begitu Nabi ngajari istri putri beliau Sayyidah Fatimah. Begitu ya, mau minta pembantu tidak boleh. Apa kamu mau saya kasih yang lebih baik dari pembantu? Ya, akhirnya ya kamu kerjakan apapun kerjakan sendiri, tapi mau tidur kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Apa maksudnya? Kamu dapat pahala ini, pahala, terus kamu tidak kesel gitu loh, karena mengamalkan doa tadi itu. Pahalanya kau ambil semua. Tapi kalau kamu punya pembantu, ya kamu tidak dapat pahalanya masak karena sudah ada pembantu. Pahalanya cuci pakaian sudah diambil, seperti itu. Jadi semakin payah ya orang mengerjakan, semakin besar pahalanya. Begitu semakin besar keuntungannya dalam segala hal ya, termasuk orang menuntut ilmu gitu loh. Semakin banyak tantangan tapi dia terus masih angel, aku terus masih coba ini tetap tidak putus asa. Semakin berat dalam mencari ilmu, hasilnya semakin banyak, termasuk hasil pahalanya semakin besar di akhirat ya. Itu kita harus selalu sadar sama nasihat ini. Jadi walaupun mungkin setiap orang kadang-kadang ya mesti ada saja cobaan-cobaan, rintangan ya dalam menuntut ilmu, itu sudah pasti, karena mencari ilmu itu tujuan mulia ya. Setiap tujuan ya, mulia pasti ada cobaan-cobaan, rintangan. Tapi kalau orang itu tetap ya, itu semakin berat ya tantangannya, tapi tetap dia tidak putus asa, nanti hasilnya semakin banyak ya, semakin sungguh-sungguh dalam belajar, nanti hasilnya semakin besar. Ini semua tergantung kesungguhan ya, tergantung usaha seseorang itu. Ya, saya kira itu aja dulu. Nanti ini agak panjang ya, sampai qila yahtaju bit ta'allum atau ila jiddits tsalatsa. Saya kira sampai itu. Mari dibaca dulu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlunya nanti kalau semua baca kitab, latihan baca, terus saya terjemah. Kalau banyak yang tidak bawa kitab kan tidak bisa itu. Jadi santri salah satu tanda sungguh-sungguh itu punya kitab. Padahal berapa sih kitab itu harganya untuk selamanya gitu loh. Untuk selamanya, nanti pulang itu kalian pulang bawa kitab itu manfaat. Jadi sewaktu-waktu dilihat, sampai nanti misalnya punya anak ya, tapi dulu punya kitab dari pondok itu. Walaupun waktu itu mungkin tidak bisa baca, itu sudah ngajari anak. Wah, iki bapakku biyen seneng ngaji rek iki lah, iki kitab akeh. Itu sudah ngajari gitu loh. Sudah ngajari anak supaya seneng ngaji. Bukti nih bapakku duwe kitab. Itu jangan malas beli kitabnya. Saya dulu di pondok disarankan oleh guru banyak kitab-kitab yang saya beli, padahal waktu itu belum bisa gitu loh. Tapi setelah pulang ternyata bisa dibaca gitu loh. Bisa dibaca sendiri karena ada niatan sungguh-sungguh tadi itu. Dan misalnya nanti mati dimanfaatkan oleh anak-anaknya. Setiap anaknya lihat, ini orang tua saya ahli ngaji, ini kitabnya banyak. Seperti itu, jangan malas ya. Jadi berapa sih harganya, tapi untuk selamanya. Perlu nanti yang tidak punya kitab nanti dibantu oleh pengurus nanti supaya semua baca kitab, terutama kajian kitab wajib ini, kitab taklim. Mari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati thumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li talibil ilmi wa ilaihil isyaratu bil Qur'ani
Qauluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qila man talaba syai'an wajadda wajada man qara'al baba walajja walaja wa qila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Wallahu alam. Mari baca salawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhir. بسر الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.